tidak nyari mahasiswa sebanyak-banyaknya, terus semua dosen ngajar ya. Di UGRIS kalau tidak punya latar belakang PAUD, tidak punya keahlian di PAUD, nggak boleh, titik. Termasuk PPG-nya. PPG itu kan duitnya banyak, ya. Di kampus yang lain terima sebanyak-banyaknya, terus saya ngajari kok bagi-bagi kue. Nanti dosen geografi ngajar PAUD. Nah, ngomongnya apa? Mahasiswanya bingung kan? Kalau di saya enggak. Saya malah tolak. Kalau kita dosennya enggak ada, ya ditolak aja. Enggak cukup. Karena rasio dosen 1:40. Itu. Jadi kalau dosennya UGRIS 10 ya hanya bisa menerima 400. Iya toh? Enggak mau lebih. 400 itu semua angkatan loh teman-teman. Ini kan teman-teman semester 1 ya kan? Semester 2, 3, 4 gitu. Ya, seperti itu. Ini sedikit pengantar saya supaya teman-teman sudahlah bismillah madep mantep ya. Orang ngomong madep mantep melu UGRIS ya, gitu ya. Ada saya yang insya Allah akan mengawal studi teman-teman. Pokoknya asal kuliah ikut terus, tugas ya dikerjakan bersama temannya ya. Pasti IPK-nya tinggi-tinggi. Gitu. Ya, nanti insya Allah akhir Mei sudah dapat Bu Fatihatul saya dikonversi sekian. Berarti aku masih kurang sekian semester. Caranya gitu. Bu Nabila saya direkognisi sekian SKS, kurangnya sekian SKS. Gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Baik. Saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan dulu mungkin yang mau didiskusikan, silahkan. Silahkan, Bunda Purnama dan Bunda Roasih. Mau tanya Bu, misalnya ya. Kan ini mata kuliah yang sudah direkognis, kan terakhirnya itu pengumumannya kan akhir Mei. Jadi saya sempat keluar dari Zoom karena mati lampu tiba-tiba. Nah, yang mau saya tanyakan nanti seandainya kan kadang kita waktu mau masuk ke rekognis itu kan agak bingung dari segi diklatnya, terus kan ada dapat sertifikat diklat, terus tuh dapat untuk yang KKN terutama itu kan agak membingungkan itu loh Bu gitu. Nah, ternyata kita belum memasukkan untuk mata kuliah di rekognis, ternyata sudah ditutup gitu, waktunya sudah selesai. Itu apakah selanjutnya melebihi dari bulan Mei itu kita bisa mengajukan lagi enggak ya? Gini, jadi nanti ada proses cek and recheck sebenarnya. Jadi nggak cuma sekali tok Bun. Jadi nanti sebenarnya sudah cek dulu lagi, dikembalikan ke teman-teman. Sudah benar belum? Semuanya sudah terekap di situ. Itu, ya. Nah teman-teman yang harus teliti. Oh ini saya sudah, ini sudah. Oh ini ada yang belum gitu. Jangan sampai saat Bu Dwi tanya atau dosen asesor lain tuh nanya, ya sudah belum? Sudah. Nah. Akhirnya kan diajukan ke dekan. Karena teman-teman menyatakan sudah, gitu kan ya. Jadi ada proses check and recheck. Kami nggak semata-mata, oh diisi kalau sudah, wis apa adanya ini enggak. Dikembalikan lagi ke teman-teman, pastikan semua pengalamanmu sudah masuk. Itu. Ya. Jadi finalnya itu akhir Mei, tapi tahapan menuju ke sana ada Bun. Itu mungkin nanti akan ada Zoom sekali lagi, teman-teman yang masih bingung punya pengalaman ini masuknya kemana. Kan teman-teman ini pelamar ceritanya ya, melamar mata kuliah. Itu seperti KKN tadi, itu semua kegiatan-kegiatan terlibat di masyarakat. Ya lumayan loh, KKN itu 4 SKS. Kalau di UGRIS yang kelas reguler, KKN itu bayar 800.000 yang reguler, yang lulusan SMA dulu. Tapi kalau bunda-bunda ini kan semuanya, ya nek pengalaman di masyarakat ya mesti wis akeh toh, ya toh. Tinggal minta surat keterangan dari ketua PKK-nya atau dari masjid atau dari mana menyatakan terlibat dalam kegiatan ini. Udah upload.
bebas 4 SKS dan bebas tidak bayar 800.000 kan gitu kan. Nah, ya. Seperti itu, Bun. Nanti panduan itu tuh nanti jadi panduan pegangan asesor-asesor semua. Apa yang bisa gitu. Ya. Maaf Bu Ira, mau tambah lagi. Ini kan kayak seperti saya itu kan guru ngaji di luar, tapi tidak di bawah naungan siapa. Jadi kayak guru ngaji privat gitu loh, Bun. Ya, kira-kira yang bisa dimintain tolong untuk yang tahu aktivitasnya Bunda Purnamasari siapa? Saya dulu bergabung di KLC gitu di sekolah anak saya itu. Ya tidak apa-apa. Oh bisa dari situ nggak apa-apa. Iya. Akhirnya kan saya keluar karena saya mengajar, jadi saya keluar dari KLC. Ya. Ya gitu. Pokoknya yang bisa dimintain tolong aku gawe surat iki gitu aja lah. Oh gitu ya. Karena saya ngajar dan ustadz saya juga tahu ini ngajar ini privat ngaji anak-anak gitu. Cuma kan saya bingung di bawah naungan siapa gitu. Iya. Karena memang buktinya kan harus ada ya, portofolionya tuh harus ada, harus diupload. Nggak bisa secara lisan. Saya pernah inilah, mana buktinya kan gitu. Ya toh? Oke. Silakan Bunda Roasi. Bu, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya kan sudah 16 tahun Ibu, udah lama. Terus kan itu saya kan berarti ini sih belum mengajukan karena paling lambat tanggal 27 ya Bu, kalau nggak salah 27 April ya. Terus? Lah saya masih mengumpulkan data-data yang sekiranya bisa lebih banyak lagi ngilangin SKS itu kan. Terus itu yang masalah KKN di saya kan lembaganya ada ngaji semacam TPQ tapi tidak terdaftar itu loh Bu. Hanya ngaji-ngaji biasa. Jadi setelah kegiatan itu anak-anak diarahkan untuk ngaji itu loh Bu. Itu termasuk KKN atau gimana itu? Atau teman-teman ada kegiatan di RT nggak sih? Nggak ada Bu. Nggak ikut kegiatan di RT, di masyarakat apa? Enggak. Ini aja kan saya kan apa sih megang 2 lembaga ya Bu, KB Kaliteka. Jadi waktunya juga nggak ada. Misalnya kalau pas 17 Agustusan gitu ya, itu kan biasanya di RT itu PKK itu loh, masa nggak termasuk di PKK? Iya, masa nggak pernah bantu kegiatan kemasyarakatan? Nggak ada Bu, malah fokusnya lebih ke ini apa lembaganya kan biasanya kan barengan gitu kegiatannya. Iya. Nah, kalau seperti itu, terus apa? Saya kan ini kan ikut apa sih kayak Komnas Anak ya Bu. Nah jadi anggota. Nggak bisa itu? Itu bisa. Kata Bu Dwi nggak bisa. Makanya saya kemarin nggak ngajukan. Nah, Komnas Anaknya kegiatannya apa? Jadi itu ya kalau dari Komnas Anaknya tuh menyerahkan lagi ke lembaga masing-masing atau sekitar masyarakat itu Bu, karena kan ada kegiatannya apa? Ya jadi kita menerima atau menampung misalkan ada laporan-laporan itu Bu tentang kekerasan terhadap anak. Nah iya, itu ya bisa tuh ya. Terus keterangannya harus minta sama siapa Bu? Ya dari ketua Komnasnya, kan Bu Roasi kan anggota. Nggih. Toh. Nah, itu sementara ini kan belum ada pengaduan. Iya kan? Tapi sudah ikut koordinasi kan ya. Mestinya kan tahu ya. Kekerasan pada anak tuh apa saja kan tahu. Seminar terus ikut diklatnya sering karena itu ada beberapa yang apa sih kan keterangannya 40 JP ya Bu, tapi ternyata nggak bisa karena memang hanya 2 hari. Bukan JP-nya, iya bukan JP seminarnya bukan, tapi ini judulnya KKN itu kan pengabdian masyarakat. Nggih. Pengabdian kita ke masyarakat. Nah, kalau kita terlibat dalam Komisi Nasional Perlindungan Anak, ya kan? Nah, di situ Bunda nanti kan menampung tuh kalau ada ya kita nggak berdoanya ada
pengaduan kekerasan, tentu saja itu bukan doa ya toh. Tapi kalaupun itu kejadian kan pasti bergerak, iya enggak? Kalau itu ada kejadian kan mesti Bunda Roasi yang bergerak. Kalau bukan anggota Komnas kan nggak bisa dia. Iya toh? Nggak bisa ikut menangani gitu maksudnya. Nah, itu surat keterangan dari ketuanya bahwa ini anggota Komnas Perlindungan Anak. Bisa itu. Itu. Terus kalau masalah pengalaman mengajar, mau 16 tahun, mau 30 tahun, yang di sini diatur adalah 5 tahun ke atas. Itu 7 SKS terkonversi. Gitu teman-teman. Kalau 2 itu Bu, saya kan yang sekitar 10 tahunan kan jadi guru lah. Sekarang kan jadi kepala gitu, kepala sekolah. Itu gimana itu Bu? Iya, itu kemarin sudah termasuk. Kalau kayak kepala nanti dicek ya, ada enggak ya gitu ya. Saya cek dulu karena pengalaman mengajar itu 5 tahun ke atas, pokoknya 7 SKS gitu ya. Karena yang dikhawatirkan tuh gini loh teman-teman. Teman-teman mengaku 30 tahun mengajar, tapi hanya mengulang pengalaman setahun diulang 30 kali. Ya enggak? Paham maksud saya? Saya 30 tahun mengajar, tapi pengalaman setahun ngajar ya buat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, rapot, rutinitas gitu aja. Sepanjang 30 tahun. Jadi tidak lamanya mengajar terus 30 tahun terus sekian ratus SKS, tidak. Ya, karena ada mata kuliah yang harus diikuti. Perkembangan keilmuan PAUD kan luar biasa. Harus update teman-teman ini. Gitu. Ya. Terus kalau pengalaman sebagai pengelola kepala sekolah, itu nanti saya cek lagi. SK-nya kepala sekolah diupload kalau emang ada tempatnya. Ya. Nah, itu nanti kaitannya dengan mata kuliah manajemen penyelenggaraan PAUD, sepertinya gitu. Nah, ini kesempatan untuk mengumpulkan dulu lah, gitu. Nanti setelah tanggal 27 April, nanti Bu Dwi akan ngecek-ngecek, ya, terus nanti dikembalikan lagi ke teman-teman, gitu. Apa yang kurang-kurang, ya kan? Dicek lagi, oh saya ini sudah di pengalaman apa saya yang belum, gitu ya. Ada proses check and recheck, gitu. Oke, ya. Monggo, yang 3 ini cepat aja, singkat ya. Silakan Bu. Terima sangat Bu. Ya. Bu mau tanya. Ya. Ini khusus siswa baru atau yang lama? Soalnya kan saya itu dari kelas 6F ya. Itu bisa mengajukan konversi juga atau tidak ya Bu? Sekarang itu dikunci Bunda Ngatini. Kalau dulu kita ikut diklat di semester 1, semester 3 ikut lagi bisa diupload di semester 3 gitu dulu. Nah sekarang dikti nggak boleh. Jadi semuanya pengalaman itu dilaporkan di semester awal. Udah. Oh berarti itu yang khusus mahasiswa baru itu di awal gitu ya Bu konferensinya? Iya, mahasiswa lama pun sudah nggak bisa. Sudah lunas di semester 1 ini gitu. Jadi sisanya tinggal menempuh mata kuliah. Tapi saya sekedar bukan ngayem-ngayemi ya. Saya garis bawahi perkembangan keilmuan PAUD itu cepat. Jadi jangan menyesal. Loh aku udah ikut diklat ini masih menempuh mata kuliah ini. Insya Allah wong diklat tuh kan cuman berapa jam. Iya enggak? Jauh mendapatkan ilmu lebih banyak ketika kuliah gitu maksudnya. Ya, gitu ya, Bun. Iya, terima kasih, Bu Alifah, silahkan. Ya, Bun mau nanya, kalau untuk rekognisi KKN itu kan pakai SK PKK bisa nggih? Bisa. Ya itu ada minimal berapa tahun? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, soalnya kan ini kan yang baru menjabat kan baru sekitar hampir 2 tahun, tapi yang pertama itu kan udah dulu gitu. Nggak apa-apa, udah. Terus itu. Ya. Terima kasih. Baik. Mungkin itu ya teman-teman sedikit gambaran. Jadi saya yakin Bu Dwi juga sudah memberikan list daftar pengalamannya apa saja gitu ya, diklat apa saja.
Di situ juga diatur kalau diklat teknis itu maksimal hanya 8 SKS. Dan semuanya yang dikeluarkan oleh kementerian sertifikatnya. Ya, atau perguruan tinggi. Jadi tidak boleh diklat-diklat yang organisasi sendiri menyelenggarakan itu nggak boleh. Itu ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, kemarin saya sudah share ini untuk panduan KOSP ya. Ini ya teman-teman ya, panduan pengembangan KOSP. Sudah dibaca belum? Mesti lali paling, sibuk buat lontong opor. Belum lihat. Nah ya, dilihat aja belum ya. Baik. Ini intinya kurikulum ya. Kalau kita bicara kurikulum, itu seperangkat rencana dan pengaturan. Jadi semua itu di situ diatur. Tentang apa? Tujuan. Tujuan itu tujuan pembelajaran. Isinya, bahan apa yang diajarkan ke anak-anak, termasuk caranya yang akan dilakukannya itu ada semua di kurikulum untuk mencapai tujuan gitu. Jadi namanya rencana itu kan kadang dalam pelaksanaan ada perubahan, ya enggak? Nah, maka kurikulum itu jangan hanya disimpan di lemari setelah disahkan, karena dia baru rencana ini gitu ya. Dalam pelaksanaannya itu bisa saja berkembang, bisa saja berubah, walaupun sudah ditandatangani oleh dinas. Ditandatangani kan di halaman pertama ya. Nah, isinya itu ya fleksibel. Gitu teman-teman. Sesuai fleksibel sesuai apa? Nah, ini berpusat pada anak. Jadi pembelajaran itu harus memenuhi potensi anak, keberagamannya itu dihargai semua. Kebutuhannya, ya, tahapan belajarnya, kepentingan minatnya anak itu didengarkan dan difasilitasi. Gitu. Jadi tidak lagi semua maunya guru. Membuat kurikulum, guru duduk sama kepala sekolah, wes dikopi aja tahun lalu, gitu. Tahunnya toh diganti atau bahkan parahnya pinjem sekolah sebelah, tanpa mendengarkan tadi tuh keragaman potensi anak, kebutuhan anak, minatnya apa, nggak didengarkan, ya. Yang kedua kontekstual. Kontekstual itu harus sesuai dengan kekhasan, konteks sosial, budaya, lingkungan. Kalau tidak salah, sebelum Lebaran, saya minta teman-teman untuk coba mencermati apa sih potensi di sekitar lingkungan sekolah, ya. Potensi sosialnya, misalnya fasilitas-fasilitas umum, kemudian budayanya, gitu ya. Apa saja sumber belajar yang ada di sekitar sekolah, itu kontekstual tadi. Nah, saya paling sebel itu, kemarin mungkin juga sudah saya bahas ya, kalau guru mengangkat tema tanaman cabai atau tanaman obat jahe, ya. Karena anak belajar kan dengan panca inderanya, dengan melihat, dengan meraba, dengan merasakan. Nah kalau cabai mana mungkin dia pegang, kan nggak mungkin. Dia merasakan, ya kepedesan itu. Atau jahe diminum, sebenarnya yang sering masuk angin kan gurunya, nggak cocok untuk anak-anak. Kalau mau mengenalkan tanaman obat ya beras kencur, kencurnya itu diolah menjadi beras kencur gitu. Kenalkan nih tanamannya ada di sekitar sekolah gitu. Jadi cermati lingkungan sekitar sekolah, apa saja yang bisa diangkat sebagai tema-tema atau topik dalam pembelajaran. Karena anak itu belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar,
apa yang dia pegang, ya, apa yang dia rasakan, tuh. Bahkan saya pernah ikut konferensi internasional, anak itu belajar itu jika 3 inderanya terlibat, minimal 3 indera terlibat. Coba. Sekarang saya tanya, kalau teman-teman menggunakan lembar kerja, tahu lembar kerja? Tahu. Ya, itu berapa indera yang terlibat? 45. Oh bisa 45. Mulut, emangnya kertasnya dijilatin? Maksudnya dia bertanya. Mata, telinga. Telinga apa kertasnya diremas-remas? Nggak boleh, bu gurunya marah nanti. Indera apa yang dia gunakan saat dia mengerjakan lembar kerja? Mata. Dia hanya melihat. Oke. Yang kedua mungkin meraba kertasnya, 2 saja. 2 saja. Berarti itu belajar tidak? Aslinya tidak belajar. Karena anak usia dini dikatakan belajar, ada informasi tersimpan di otaknya kalau 3 indera terlibat. Bayangin tuh, apa enggak kita ini berdosa sakjane ya? Kita menyiapkan kegiatan main mana? Mainnya lembar kerja, itu bukan main. Bukan bermain. Karena dengan lembar kerja itu hanya bisa dilihat dan diraba tok. Tidak ada sambungan di dalam sinap otaknya, enggak ada. Karena kalau sinap ini, sel-sel saraf ini kan Allah kasih 100 miliar sel saraf di otak bayi yang baru lahir. 100 itu belum tersambung teman-teman, masih begini semua. Nah, dengan distimulasi, semakin banyak inderanya terlibat, nyambung nih. Nah, cerdas tidaknya seseorang, itu bedanya di mana? Bunda Naja, Bunda Nabila, Bunda Yulia, Bunda Rina itu bedanya di mana? Kalau otaknya dijembreng, itu yang paling banyak sambungannya, itu yang paling cerdas. Nah, supaya nyambung, harus distimulasi minimal 3 indera. Jadi, lembar kerja itu nggak cocok, karena hanya ada 2 indera. Nah, kalau mau ngajari ngitung-ngitung, Bu Ira, misalnya ya kita bisa pakai piring kertas, ya toh? Itu untuk naruh batu-batuan. Batu itu bisa dilihat enggak? Bisa diraba? Bisa. Ada bunyi-bunyian gesekan? Ada. Nah, itu 3 indera lebih bahkan. Ya, jadi ada prosesnya dengan benda-benda konkret dulu. Baru nanti nulis di kertas. Itu teman-teman. Ya, ini. Luar. Saya malah keluar sendiri. Ya, tadi ya, prinsipnya kurikulum itu berpusat pada anak, kontekstual. Kontekstual itu kita mengidentifikasi konteks sosial, budaya, lingkungan yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk bermain atau belajar. Ya, gitu. Jadi kemarin saya pesan ya, selama lebaran libur coba dicermati ada apa saja di sekitar lingkungan yang bisa anak-anak amati, yang bisa anak-anak kunjungi, yang bisa dia meraba dan segala macamnya dengan
maksimal inderanya terlibat itu berarti semakin bagus. Jadi kita nggak bisa lagi ngajar itu, ini gambar apa nak? Ayam. Ayam kakinya berapa? 2. Suaranya bagaimana? Petok-petok gitu toh, nggak bisa. Ya, karena tadi dia hanya melihat tok gitu. Belum kontekstual. Harusnya ketika bicara ayam, ada nggak ya ayam di sekitar sekolah? Ada nggak ya peternak ayam misalnya? Anak diajak berkunjung ke sana, memberi makannya, memegang ayamnya, membersihkan, itu seru banget. Pasti sinapnya di otak nyambung semua itu, krek gitu. Maka semakin cerdaslah anak itu. Teman-teman perlu diingat, 50% otak berkembang di usia dini. 50% ya, dari 100 miliar sel saraf bisa menjadi 150 miliar sel saraf. Kalau distimulasi benar. Dengan benar, ya. Tapi kalau stimulasinya salah bagaimana? Yang saya maksud salah apa? Tadi, guru hanya pakai LK terus. Ya. Ada nggak sambungan sinapnya? Nggak ada. Yang ada apa? Ini mati bunuh diri. Bener loh. Jadi misalnya Bunda Nabilah dikasih sama Allah 100 miliar, justru di usia 5-6 tahun mengkeret. Tinggal berapa? Malahan sedikit. Karena stimulasinya salah. Gitu. Ya. Tapi kalau stimulasinya benar, wah, jadi banyak sambungan-sambungannya itu. Itu 50% di usia 5 tahun. Ya. 80% di usia 8 tahun, bayangin tuh. Maka early childhood education itu sampai umur 8 tahun, PAUD itu. Teman-teman bisa jadi guru SD kelas 1, 2 itu bisa dengan ijazahmu sarjana PAUD. Kalau mau naik kelas ya, saya pengen jadi guru SD Bu Ira, boleh. Ya. Nah, kemudian 80% di umur 8 tahun, 100%-nya di 18 tahun. Jadi nggak bisa kita main-main, alah anak PAUD aja setiap hari ngajar nyanyi-nyanyi, keplok-keplok udah. Lembar kerja mewarnai bar gitu. Jangan ya, ini generasi emas. Otaknya itu lagi haus. Sambungan sinapnya ini perlu difasilitasi supaya nyambung gitu. Oke ya. Nah, yang ketiga, prinsip kurikulum itu harus esensial. Memuat informasi-informasi penting. Jadi harus lugas bahasanya, ringkas, mudah dipahami. Bukan sekedar copy paste semuanya dimasukkan, ada metode pembelajaran dimasukkan. Apa itu? Saya tuh heran kadang kalau lihat kurikulum. Karena kenapa saya tahu? Karena saya juga asesor BAN PAUD ya teman-teman. Saya saat visitasi lihat loh, ini kurikulumnya kok kabeh dilebokke sampai ratusan halaman. Nggak perlu. Mas Nadi, Mas Menteri itu mencoba. Katanya guru tuh dibebani administrasi, iya toh. Lah ini dibuat KOSP ini ringkes, malah nggak jalan. Tetap aja seneng yang macam-macam dimasukkan semua. Kan bingungi saja nih ya. Itu. Nanti kita akan praktekkan, teman-teman akan membuat kurikulum yang singkat padat di mata kuliah ini. Ya, kemudian akuntabel. Akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan karena berbasis data, fakta. Oke, coba sekarang saya kasih waktu 1 menit saja deh. Data atau fakta apa? Ya. Oh, ini kan dulu aja.
Ini kelihatan. Kelihatan. Tema ini ya kelihatan ya. Kelihatan. Ya. Kelihatan Bunda. Bentar. Ini tema-tema ya. Sumber tema itu bisa di lingkungan sekitar, bisa dari budaya masyarakat, bisa dari kejadian sehari-hari, atau kejadian insidental. Contoh, kemarin puasa kan banyak terjadi banjir. Boleh tuh diangkat menjadi isu tema. Bisa dari kesukaan atau minat anak, ya, atau dari kebiasaan sehari-hari. Nah, pemerintah memberikan acuan tema-tema ini, teman-teman. Dari yang terdekat dengan dunia anak, yaitu dirinya, kemudian keluarganya, sampai yang terjauh itu budaya. Nah, sekarang misalnya ya, data-data apa yang bisa teman-teman kumpulkan di sekitar lingkungan teman-teman. Misalnya, kalau keluarga itu rata-rata profesinya sebagai apa? Masyarakat sekitar sekolah. Petani kah? Atau pekerja di pabrik kah? Ya? Atau guru. Nah, kemudian tanaman apa yang ada di sekitar sekolah? Tanaman aja ada tanaman buah, tanaman sayur, tanaman rumput-rumputan itu, ya. Nah, binatang apa saja, binatang ternak, binatang, nggak usah binatang berkaki 2, berkaki 4, nggak usah seperti itu. Tapi binatang yang kira-kira anak-anak tuh bisa merasakan, bisa memegang, ya, dan lain-lain tadi. Binatang ternak atau binatang peliharaan misalnya, ya. Lingkungan alam yang ada di sekitar sekolah apa? Adakah sungai, adakah gunung, ada apa gitu ya. Nah, lingkungan sosial itu fasilitas sosial. Apakah ada rumah sakit, ada pasar, masjid, dan seterusnya. Benda-benda sekitar ada apa? Batu, mungkin pasir, mungkin sampah-sampah ya. Benda-benda yang ditemui anak di lingkungan sekitar rumahnya ke sekolah. Budaya misalnya, ada budaya mauludan misalnya, ada budaya halal bihalal, ada budaya dugderan, ada tarian tradisional, ada permainan dan seterusnya. Ini coba teman-teman identifikasi. Ini menjadi data apa yang ada di sekitar sekolah atau warga, anak-anak di sekitar lingkungan desa itu. Saya kasih waktu 1 atau 2 menit, cepat tulis, nanti disampaikan.
Ya, sudah. Silakan siapa yang menyampaikan. Yuk, satu orang dulu. Ya, Bunda Roasi silakan. Masih mute, masih suaranya. Tema kendaraan, kami kebetulan kan gedungnya menyatu ya Bu sama cucian mobil motor. Jadi kami itu membawa anak-anak itu untuk praktek melakukan kegiatan seperti mencuci motor, terus membuat sampo atau sabun itu buat kendaraan, motor atau mobil, sama terus setelah itu membuat semir ban. Jadi anak-anak itu praktek mencuci motor, terus mengeringkan menggunakan kanebo, terus mensemir ban itu loh Bu. Itu untuk tema alat transportasi ya. Iya, transportasi. Sekarang ketika kita menyusun tema, itu mengidentifikasi semua data. Tadi yang saya bilang, semua data. Ini kan tema-tema nih. Makanya tadi saya bilang, untuk keluarga, itu profesinya apa saja yang ada di desa itu, didata oleh guru. Tanaman apa saja yang dominan di sekitar sekolah itu. Binatang apa saja, lingkungan alam apa saja, lingkungan sosial. Semua yang terkait dengan tema ini didata. Karena di sini teman-teman, kurikulum itu akuntabel. Artinya akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan karena isinya data dan aktual. Itu. Ini nanti semua dituangkan dalam dokumen kurikulum. Jadi sepanjang tahun ya, ketika tema diriku masih berkaitan dengan dirinya anak ya, kesukaannya, kemudian namanya, anggota tubuhnya dan seterusnya, masih mengeksplorasi dirinya. Ketika tema keluarga, anak ini mau diajak ngapain? Mengenal profesi apa saja, gitu. Dia belajarnya kan harus difasilitasi semua panca inderanya. Ya enggak? Jadi bulan itu tema keluarga, bulan depan tema tanaman, dia akan belajar di mana? Belajar tidak harus di kelas terus. Ya, oke diajak keluar, nanti benda-benda tadi dibawa ke sekolah untuk main di sekolah juga bisa. Karena kita memfasilitasi dengan benda-benda konkret supaya minimal 3 inderanya terlibat. Itu tadi kata-katanya teman-teman. Ya, gitu ya. Nah, karena ini waktunya sudah tinggal 2 menit lagi. Ini saya minta teman-teman, ini PR. Ya, PR dulu. Haji, mengidentifikasi, mengumpulkan data terkait tema-tema ini. Boleh difoto, masukkan di WA group. Ya. Tadi kalau keluarga itu terkait dengan profesi, kemudian mungkin alat transportasi yang dimiliki, yang ada di sana, dan seterusnya. Tanaman, binatang, gitu ya, Bunda Purnamasari. Di screenshot, masukkan di WA group, teman-teman mencari data itu dulu. Baik, Bu. Ya, nanti minggu depan kita diskusikan lagi. Teman-teman sudah punya data, terus diapain? Nanti akan dituangkan di dalam dokumen kurikulumnya. Sehingga prinsip-prinsip kurikulum itu kita praktekkan. Iya lah, tidak lagi kurikulum ini copy paste dari tahun ke tahun. Kenapa saya bilang copy paste? Misalnya ya, lingkungan alam tahun lalu masih banyak sawah di sekitar sekolah. Tapi tahun ini sudah habis sawahnya jadi perumahan. Bisa jadi nggak? Bisa. Bisa. Ya. Iya. Makanya nggak bisa lagi kita nyusun kurikulum hanya copy-copy terus gitu. Kita harus benar-benar menggali data gitu ya teman-teman ya. Oke. Bayangan saya kalau teman-teman benar-benar mempraktekkan prinsip-prinsip kurikulum ini, wah, ya luar biasa nanti. Anak-anaknya itu
seneng sekolah, ya, jadi promosi positif, sekolahnya jadi banyak yang PPDB ya, dibuka langsung penuh. Karena kan getok tular dari mulut ke mulut. Aku seneng sekolah di situ, Bu, itu ya. Seperti itu. Oke? Bu, terakhir Bu izin bertanya, Bu. Ya. Ini kan kami kan menggunakan metode Montessori ya, Bu. Kita nggak bicara metode. Ini kemarin kami kan menggunakan metode Montessori. Ternyata 1 tahun itu selama kita menggunakan metode Montessori ternyata di masyarakat berkembang bahwa ternyata ada yang menyampaikan bahwa sekolah kami itu hanya sekolahnya itu bermain-main saja gitu loh. Ya, itu lagu lama sejak tahun 2002. 22 tahun yang lalu. Solusinya bagaimana, Bu? Karena kalau tidak menggunakan LK, ya wali murid kayak gitu. Jadi ngejare yang sekolah memang yang ada LK yang mengajarkan berita. Saya paham. Ini waktunya sudah mepet ya. Jadi kita akan menyusun kurikulumnya dulu. Ya toh, kurikulumnya harus benar dulu. Terus setelah itu baru nanti metode pembelajarannya. Pengenalan keaksaraan itu boleh. Tapi caranya yang sesuai dengan otak kanan. Kalau LK itu otak kiri. Salahnya di situ. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan otak anak usia dini itu 0 sampai 8 tahun itu dominannya otak kanan. Maka kita ikuti cara kerja otaknya. Ya, bukan pakai LK. LK itu otak kiri. Nanti berarti maksa nih, belum waktunya kerja, otaknya dipaksa. Nah, kita akan mengenalkan calistung dengan cara otak kanan. Keaksaraan di mana-mana. Sekolah saya tanpa pakai LK, murid lulus bisa baca tulis ngitung kok, Mbak. Sekolah saya ini, uang gedungnya masuk TK itu 10 juta. Tapi muridnya satu angkatan 100 anak. Tidak ada LK sejak tahun 2005. Sudah insaf taubatan nasuha. Ya. Kita dengan bermain full bermain ya, tapi anak caranya bagaimana ya nanti kita kupas di sini ya. Nanti kita kupas dalam perkuliahan, boleh nanti kita diskusikan bagaimana caranya. Oke? Gitu ya. Supaya semuanya sekolah maju. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.